Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Hari ini kita akan praktikum ya. Praktikum OOP. Sebentar dulu, saya ngecek dulu. Ada. Oke, kita akan melanjutkan praktikumnya tentang inheritance. Nah, tapi lagi-lagi nih, saya minta maaf. Saya harus pergi, tapi saya akan lupa dulu di awal di sini. Saya harus pergi, saya mau ke mau pergi sambil ada juga rapat nanti. Rapat jurusan jam 9 ini. Jadi, nanti kalian akan dibantu oleh kakak-kakak ini ya, kakak-kakak asistennya ya. Oke, jadi di sini kemarin kan sudah ada video ya pada saat kalian teori. Itu di situ kan sudah ada dijelaskan juga video tentang membuat program sederhana sekali. Itu yang ada di video tersebut. Itu kan ada bikin program. Saya buka program, saya ngetik di NetBeans. Nah, itu nanti silakan kalian coba. Silakan kalian coba sendiri. Kalian itu bebas ya. Apakah mau dicoba di NetBeans atau di Replit atau di mana atau di Eclipse terserah. Dan itu nggak dikumpul maksudnya. Nah, jadi silakan dicoba sendiri. Pada saat di video juga sudah ada step-stepnya ya. Jadi sebentar, saya kirim dulu ulang. Saya kirimkan, boleh bisa dilihat di e-learning kemarin kalau misalnya belum nonton, ataupun kalau sudah nonton bisa di rewind lagi, dibuka lagi. Nggak buka. Nah, ini lagi videonya, kemudian diikuti per langkah, per step, kemudian dicoba begitu ya. Jadi ini adalah lembar kerja individunya pada menit. Jadinya ini saya kopikan dulu tugas untuk individunya. Jadi itu silakan dicoba sendiri dan hasilnya nggak usah dikumpul. Jadi dicoba sendiri aja masing-masing. Dan durasinya kayaknya cepat, nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu lama. Silakan dicoba, terserah bebas. Itu tadi mau dibuat di Replit ataupun di NetBeans atau di Eclipse terserah. Nah, kemudian itu dicoba sendiri. Terus yang kedua ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya baru saya akan jelaskan di sini. Saya akan buka dulu sebentar. Bentar ya. Praktikum. Oke, sudah terlihat ya. Nah, di sini kalian membuatnya dalam bentuk kelompok ya. Jadi berkelompok, satu kelompok terdiri dari 4-5 orang ya, terserah, silakan bikin sendiri. Oh, ini nggak ada kelas interface ya, sorry, salah ketik. Saya merahin aja. Ini nggak ada. Jadi berkelompok 4-5 orang, kemudian nanti ada 2 soal 1 sama soal 2 itu dibuatnya di Replit seperti biasa, dibuatnya di Replit. Nanti saya kirimkan form ya, form untuk form untuk Replitnya. Kalian mengisi link Replitnya, formnya. Kemudian di form tersebut itu sudah saya kasih link untuk Replit untuk soal 1, link untuk Replit soal 2. Jadi dipisah ya. Jadi satu project. Jadi soal 1 dibuat di dalam satu project, kan ada beberapa kelas nanti kan. Kelas time, full time, kemudian main ya. Soal 2 itu ada kelas vehicle, car, apalagi nih, plane, ship, 4, 5. Mainnya 5 ya. Jadi 3, 4, 5 benar. Jadi soal kedua ada 5 kelas, soal 1 ada 3 kelas. Nah, itu dipisah, Replitnya dipisah. Jadi soal 1 ada form link untuk formnya sendiri, kemudian soal 2 ada link untuk formnya sendiri. Seperti biasa, seperti yang kemarin juga, silakan nanti dituliskan di formnya nama sama NIM, kemudian link Replitnya soal 1 dan soal 2. Terus video diskusi seperti yang kemarin itu, singkat aja video diskusinya, atau misalnya kalian mau menjelaskan apa yang sudah kalian buat juga boleh, nggak apa-apa, silakan di videokan kemudian diupload di drive-nya begitu, di formnya sorry.
Nah, itu ya cara pengerjaannya. Ini berkelompok ya, 4-5 orang. Terserah, silakan dipilih sendiri. Kemudian, nah ini soalnya, baru kita bahas soalnya. Soal yang pertama, jadi buatlah rancangan kelas. Jadi ini kan berbentuk apa ya, bukan skripsi, apa sih, berbentuk story gitu, berbentuk deskripsi ya, deskripsi. Nah, jadi silakan kalian rancang, misalnya kelas time itu butuh atribut apa, terus butuh metode apa, itu silakan kalian rancang, kemudian sama buat main programnya. Nah, dalam program didefinisikan beberapa kelas, ini nggak ada interface, harusnya soal awalnya itu ada interface, saya ubah sedikit, karena kita belum belajar interface ya, saya ubah sedikit, jadi nggak ada interface-nya sekarang. Jadi interface-nya diabaikan aja. Beberapa kelas sebagai berikut. Kelas pertama time, merepresentasikan time atau jam yang paling umum, yaitu yang hanya terdiri atas komponen hour dan minute. Dengan demikian, kelas ini memiliki dua atribut, hour integer dan minute integer. Range time-nya dari 00 sampai 2359. Ya, gitu. Kemudian memilih sebuah metode, sebenarnya udah jelas sih atribut sama metodenya, tinggal kalian rancang aja kelas time apa gitu ya. Kemudian akses identifiernya jadi apa gitu kan, itu yang harus kalian rancang. Kemudian metodenya bernama print yang merupakan prosedur untuk menghasilkan string jam dalam bentuk hour titik 2 menit. Contoh hour 1 menit 10, maka string dihasilkan adalah 1.210 gitu, seperti jam biasa. Pencetakan tidak diakhiri dengan enter di akhir baris dan tidak ada penambahan karakter apapun. Jadi gak usah ditambah-tambah yang lain ya. Pokoknya begini deh hasilnya gitu. Ya, hasilnya begitu. Jadi sebenarnya atribut sama metodenya udah jelas di sini ya. Tapi itu tadi yang harus kalian definisikan adalah akses identifiernya. Kemudian ya akses identifiernya menjadi apa gitu, dan dijelaskan hour lagi atributnya apa. Kemudian kelas time full merupakan turunan dari kelas time ya, kita belajar inheritance kan kemarin, merupakan turunan dari kelas time dengan atribut tambahan second dalam tipe data integer. Range time-nya adalah 000000 sampai 2359. Oh, ini 59 bukan 49 ya. 59 juga ya, kita buat seperti itu. Memiliki sebuah metode bernama time to second yang digunakan untuk menghasilkan jumlah detik. Ya, jadi ada konversi time ke second. Detik dari jam 00 sampai dengan jam yang bersangkutan. Rumus untuk menghasilkan jumlah detik adalah, rumusnya sudah ada di sini ya. Hour kali 3600 tambah menit kali 60 tambah second. Jadinya berapa? Yang menghasilkan jumlah detik. Ya, berarti kalian di sini harus mendefinisikan juga apakah dia prosedur atau fungsi. Nah, metodenya berupa prosedur atau metode berupa fungsi gitu. Kemudian yang terakhir, definisikan apakah perlu untuk mengoverride prosedur print. Ya, jadi tadi kan di kelas time sudah ada print. Nah, di sini yang di kelas full time apakah harus di override atau enggak, atau harus dituliskan kembali atau enggak prosedur print. Jadi di contoh yang ada di di videonya itu ada juga di override. Override itu meredefinisi ya, atau menuliskan ulang begitu, atau memperbaiki apa yang sudah dituliskan di induknya. Di contoh di videonya itu ada, kalau nggak salah prosedur atau fungsi ya, pokoknya method increment, ingat saya. Nah, itu nanti kalau kalian mau meredefinisi boleh digunakan berdasarkan contoh yang di video. Kalian tonton dulu dan kalian coba dulu, baru nanti bisa digunakan kembali, diaplikasikan di contoh soal yang ke-1 ini ya. Kemudian ya sama terakhir ya buat program utama ya. Jadi kalian harus membuat objek dari kelas full time dan menggunakan seluruh metode yang dimiliki oleh kelas time dan full time. Jadi dipanggil semuanya ya, atau dipanggil semua metode dan semua metode-metode yang ada di class time sama full time dipanggil lagi. Oke, soal nomor 1, apakah ada pertanyaan dulu, silakan.
Jadi kalau mau meng-override itu contohnya sudah ada di, makanya saya minta kalian coba dulu yang individu tadi, coba dulu kalian ketik dulu. Di situ juga sudah ada contoh untuk meng-override atau meredefinisi. Ribet banget sih. Meredefinisi ya, mendefinisikan ulang gitu isi dari metode yang ada dari induk ke anak. Silakan dilihat dulu. Kalau perlu di override, kalau nggak perlu ya udah, ya nggak apa-apa. Ya itu tadi, ya berarti sebenarnya udah jelas nih apa-apa atributnya, apa-apa metodenya udah jelas, tinggal kalian menuliskan ya, menuliskan apa sih? Menuliskan akses identifiernya. Oke, soal nomor 2. Ada 4 kelas ya, kemudian buat program utama 4 kelas, ada kelas vehicle, sama sih sebenarnya, mengandung atribut jenis dengan kemungkinan nilai 1 adalah darat, 2 kendaraan air, dan 3 kendaraan udara, jumlah roda, kapasitas tangki, dan posisi. Mengandung, mempunyai metode ya, hitung kecepatan. Rumusnya adalah ini, jarak dan waktu masing-masing bertipe double gitu. Print info ya, mencetak jenis, jumlah, kapasitas tangki, dan posisi, dan move dengan posisi nilai 0 ya, posisi awalnya adalah 0. Jadi sebentar ya, nah di sini kan ada metode hitung kecepatan nih, dengan rumusnya adalah kecepatan adalah jarak per waktu. Nah jadi kalian silakan definisikan sendiri ya, nanti kelompok, apakah jarak dan waktu itu akan menjadi atribut atau hanya sebagai parameter yang ada di dalam metodenya. Itu silakan definisikan sendiri ya. Sama posisi sudah ada ya, jadi atribut ya, jelas ya. Oke, nah berarti yang jarak sama waktu yang harus kalian definisikan, apakah dia harus menjadi atribut dan metode atau hanya dijadikan sebagai parameter aja ya. Kelas car merepresentasikan mobil, ini turunan, jadi yang kendaraan ya, mobil, motor begitu. Dengan konstruktor, ada konstruktornya tanpa parameter dan konstruktor yang berparameter, ini sudah biasa ya. Semua konstruktor menginisialisasi. Nah ini yang defaultnya jenis sama dengan 1, jumlah roda ada 4. Jenis kelas mobil mengimplementasikan metode move. Nah, ini berarti harus di override dengan mengubah nilai posisi menjadi posisi awal plus 50. Ya, jadi posisi awal plus 50. Silakan kalian definisikan sendiri maunya gimana. Ya. Sama plain juga kayaknya nggak jauh beda. Atributnya ini kapasitas penumpang, metodenya ada berparameter, print kapasitas, dia ada tambahan, kemudian implementasi lagi metode move. Ya. Kemudian ship mewarisi vehicle, mengandung atribut ini ya. Mengandung metode berparameter ya. Kondisi awalnya sudah dijelaskan, print kapasitas juga. Kemudian klasik mengimplementasi sama nilai move juga ya, atau metode move di redefinisi. Kemudian ya, program utama membuat objek dari semua kelas anak ya, ingat, dan menggunakan seluruh metode yang dimiliki oleh kelas induk dan anak. Silakan kalau ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanya? Belum? Sudah jelas? Oh iya, saya belum kirim filenya ya. Saya kirim filenya dulu sebentar. Terus link formnya. Link formnya kalian bentar. Bilingual ya? Bilingual. Ini dia link formnya. Nah, itu link formnya ya.
Ada yang mau ditanya dulu enggak? Kenapa jadi tulisan Cina ini? Udahlah, yang penting bisa dibuka. Walaupun dia tulisannya Cina. Cina atau Jepang? Jepang. Tahu deh. Oke, belum ada. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau ditanya, mungkin silakan nanti kalian diskusi dulu, misalnya mau rancang-rancang sendiri atau mau nyoba-nyoba. Nah, di sini sudah ada beberapa kakak asisten ya. Ada siapa ini? Ada Biyah, ada Verza juga. Apa lagi? Yang kelihatan di saya ini cuma 2. Ya, nanti boleh ditanya ya. Boleh ditanya sama kakak asistennya. Bentar. Baca dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti ada kakak asistennya nih. Kalau misalnya mau tanya ketika membuat programnya sendiri-sendiri yang dari video masih ada bingung, boleh ditanya. Ataupun untuk tugas kelompoknya udah misalnya dirancang-rancang, boleh ditanyakan, boleh berdiskusi sama kakak asistennya. Oke, jelas? Oke, kalau nggak ada yang ngomong berarti saya anggap jelas ya. Siap. Baik, kalau begitu mungkin pendahulu dari saya cukup sampai di sini. Silakan dilanjutkan ya. Jangan lupa nanti di-record juga obrolan, diskusi ya, diskusi bukan obrolan, diskusi sama asistennya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan bisa. Oh ya, pengumpulannya seperti biasa 1 minggu ya. Jadi hari Kamis. Paling lambat dikumpulkan hari Kamis di formnya. Nah, begitu. Oke, mungkin segitu aja pendahulu dari saya. Saya serahkan atau saya alihkan ke asisten untuk membuka. Dan juga nanti kalau sudah waktunya boleh ditutup. Ataupun kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya lagi, ya boleh ditutup aja, nggak apa-apa. Ya, mungkin segitu dari saya. Terima kasih ya untuk pagi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, saya izin live ya.